Sekarang hukum Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana jadinya? Masa Paloh tak tahu apa yang salah dari Anies? Pura-pura tak tahu pilkada DKI. Nasdem yang dipelesetkan dengan sebutan Nasdrun mungkin sudah sampai ke telinga Surya Paloh. Surya Paloh pun akhirnya buka suara, curhat, mengaku aneh karena dinilai serba salah ketika mendukung Ahok maju di Pilgub DKI Jakarta 2017. Nasdem dijuluki partai penista agama. Lantas, sekarang Nasdem disebut partai kadrun karena mendukung Anies. Saya mengalami pengalaman pemilu lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, partai penista agama. Yang saat itu yang masih saya nggak terima karena saya dukung Ahok, kata Surya Paloh. Saya dukung Ahok karena saya yakin dia yang terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies. Pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Kan aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama, sekarang dukung Anies dibilang ini baru jadi kadrun, katanya. Saya mengalami pengalaman pemilu yang lalu dianggap partai penista agama. Saya dididik dengan kemusliman saya, dengan keimanan saya, keyakinan saya. Terbayang wajah almarhumah ibu saya, orang tua saya, partai penista agama yang saya pimpin. Itu konsekuensi saya terima, karena saya dukung Ahok. Saya pernah dukung Ahok karena saya yakin dia terbaik pada waktu itu untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Sekarang saya dukung Anies pada waktu ini yang saya anggap tepat untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan. Ini aneh, dukung Ahok saya dibilang penista agama. Sekarang dukung Anies dibilang ini boleh jadi kadrun. Nasib saya ini di mana jadinya? Paling lucu nih bangsa ini, Pak. Dia bingung dengan apa yang dihadapinya sekarang ini. Dia menyebut bangsa Indonesia lucu. Nasib saya ini gimana, saya bilang. Paling lucu bangsa ini, paling lucu. Nah, dewasakah kita? Jawab sendiri, katanya. Justru Nasdem tidak pernah sadar. Nasdem ini semakin jelas tidak punya pendirian. Jargon restorasi Indonesia sekarang terlihat seperti gimmick politik. Tidak punya ideologi yang tetap, lebih bersifat oportunis. Di mana ada keuntungan politik, disitulah Nasdem akan berlabuh. Tidak peduli siapa yang bakal diusung, yang penting Nasdem mendapatkan manfaatnya. Ketika mereka dukung Ahok, para kadrun membabi buta mempolitisasi agama. Demo berjilid-jilid, kampanye tak sehat digaungkan di tempat ibadah, mayat pun dipolitisasi. Nasdem kalau waras pasti sadar kalau kelompok ini sangat berbahaya bagi kelangsungan NKRI. Itulah awal mula masifnya politik identitas dan politisasi agama. Sampai detik ini pun kelompok sampah ini masih eksis dan mau merusak suasana Pilpres 2024. Apakah Nasdem sudah lupa ada reporternya yang dibully dan dipermainkan oleh kelompok pendemo? Justru kalau menggunakan hati nurani, Nasdem tidak akan memaafkan manuver politik seperti itu. Sudah tahu kelompok itu sangat licik dan brutal, kenapa malah sekarang memberi mereka panggung dengan mengusung Anies? Surya Paloh merasa lucu dan heran. Kita juga lebih karena kenapa tokoh sebesar dia bisa heran. Lebih herannya lagi, dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan. Surya Paloh mengaku heran dengan narasi yang beredar terhadap Anies. Dia menyebut salah satunya adalah Anies disebut sebagai orang luar pemerintahan. Kalau Anies Baswedan misalnya calon presiden ini dianggap orang di luar pemerintah, saya berpikir apanya orang di luar pemerintah? Baru kemarin dia pensiun dari DKI, kata Surya Paloh. Surya Paloh menilai tak ada yang salah saat Nasdem menyatakan mendukung Anies sebagai bakal capres untuk Pilpres 2024. Apa dia menjadi alat negara asing? Nggak ada juga dalam pemahaman kita. Jadi apa yang salah? Oh, nggak ada yang salah, cuma nggak disukai saja. Ini faktor suka nggak suka, katanya. Masih belum tahu salahnya di mana.
Masa biangnya politik identitas didukung kelompok penjual ayat dan pengancam ayat dengan rekam jejak kinerja kontroversial dan amburadul, tidak tepati janji, suka menabrak aturan, tapi dibilang saat yang tepat untuk memperkuat nilai kebangsaan. Hanya orang lugu yang percaya dengan statement seperti ini. Orang bodoh pun paham apa yang dilakukan oleh kadru dan kelompok sebelah dalam politik. Apakah itu etis? Apakah itu demokrasi sehat? Yang mereka lakukan adalah cara-cara kotor dengan manuver-manuver busuk. Kalau pakai logika dan akal sehat, siapapun pasti jijik melihat kelakuan mereka. Masa Nasdem tidak paham? Melihat kondisi Ahok, harusnya Nasdem semakin berkomitmen dan termotivasi untuk menjadi partai besar yang nasionalis atau minimal mendukung tokoh yang sejalan. Bukan seperti sekarang, balik arah dan berlawanan dengan apa yang dilakukan Nasdem dulu. Kalau tidak paham, maka jangan pernah salahkan publik yang merasa Nasdem mendukung Anies hanya karena kepentingan tertentu. Sudah banyak loh yang bilang kalau Anies jadi presiden maka gampang diarahkan. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari Syuhud.com, ditulis oleh XRT. Bagaimana menurut Anda?